Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di video review pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini, saya Eva Turomah akan mempresentasikan rangkuman materi yang telah kita pelajari selama semester ini. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mari simak video berikut ini. Motivasi pembelajaran, dorongan menuju keberhasilan belajar. Motivasi pembelajaran adalah daya penggerak internal dan eksternal yang mendorong individu untuk belajar tekun dan mencapai tujuan akademik. Motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu intrinsik, motivasi dalam diri seperti rasa ingin tahu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari faktor luar seperti hadiah. Pentingnya motivasi dalam pendidikan meliputi peningkatan minat, pengembangan strategi belajar yang efektif, ketekunan, dan peningkatan hasil belajar. Teori-teori yang relevan antara lain hierarki kebutuhan Maslow, teori harapan Fromm, dan teori self-determination Deci dan Ryan. Pendidik dapat meningkatkan motivasi siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memberikan tujuan yang jelas, menyesuaikan materi dengan minat siswa, memberikan penguatan positif, mendorong kemandirian, menerapkan teknologi, dan membangun hubungan baik dengan siswa. Tema 2. Kesehatan mental dalam pendidikan. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan menyeluruh di mana individu menyadari kemampuannya mengatasi tekanan hidup, bekerja produktif, dan berkontribusi pada komunitas. Kesehatan mental yang baik sangat vital untuk memperkembangkan peserta didik, terutama selama masa remaja. Pengaruhnya terhadap pembelajaran meliputi konsentrasi, motivasi, kemampuan mengatasi stres, interaksi sosial, dan pengelolaan emosi. Strategi untuk meningkatkan kesehatan mental siswa termasuk mindfulness, jadwal istirahat, rencana belajar realistis, dukungan sosial, dan menjaga kesehatan fisik. Dampak negatif kesehatan mental yang terganggu pada pembelajaran dapat berupa penurunan konsentrasi, motivasi, risiko putus sekolah. Peran sekolah sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental siswa. Tema 3. Psikologi pendidikan di era digital. Era digital membawa perubahan besar dalam pendidikan. Dengan teknologi dan media sosial menjadi bagian dari proses belajar. Siswa di era digital cenderung menyukai pembelajaran visual dan cepat, terbiasa multitasking, dan lebih nyaman belajar mandiri dengan teknologi. Media sosial dapat berfungsi sebagai alat pembelajaran untuk berbagai materi, diskusi, dan menumbuhkan minat bakat. Namun, era digital juga membawa tantangan seperti stres akibat tugas daring, kelelahan mental karena screen time berlebihan, serta menurunnya motivasi dan minat belajar. Guru dan orang tua perlu beradaptasi dengan media pembelajaran digital, memberikan bimbingan penggunaan internet yang sehat, serta membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab digital. Psikolog pendidikan berperan dalam pendampingan emosional, membantu mengembangkan motivasi dan keterampilan sosial, serta memberi masukan strategi pendampingan. Tantangan etika dan keamanan digital meliputi paparan hoax, cyberbullying, dan kebocoran data pribadi. Kolaborasi antara guru, orang tua, psikolog, dan siswa adalah kunci keberhasilan pembelajaran di era digital. Tema 4. Pengelolaan kelas yang efektif. Pengelolaan kelas yang efektif adalah aspek penting dalam pendidikan yang mendukung keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Ini melibatkan usaha dan tindakan guru untuk menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang kondusif, serta mengatur aspek fisik, sosial, dan psikologis di kelas agar pembelajaran berlangsung efektif, efisien, dan menyenangkan. Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan kelas meliputi gaya mengajar guru, karakteristik siswa, hubungan sosial dalam kelas, serta kebijakan sekolah dan dukungan eksternal. Strategi pengelolaan kelas
yang efektif antara lain menyusun aturan dan tata tertib kelas, menciptakan lingkungan belajar positif, manajemen waktu yang efisien, penguatan dan motivasi positif, dan evaluasi secara berkala. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan kunci sukses pembelajaran. Tanpanya, tujuan belajar sulit tercapai. Ini tidak hanya tentang menjaga ketertiban, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Guru perlu terus mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan manajemen kelas karena dinamika kelas selalu berubah. Sekian video review materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.